Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashabal fadilah, hadratil muhtaramin, sadatana ulama wal masyayikh wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah. Yang saya kenal cuma satu, Kiai Abdullah Faqih, yang lainnya enggak kenal. Dan akhil azizil muhtaram Kiai Asdad Ibnul Marhum wal Maghfurlah Kiai Haji Asmuni sahibil ma'had Nahdlatul Thalabah, Tulab, para tokoh masyarakat, protolan ketua NU mana tadi, Kiai Ulin. Ini sama dengan saya, protolan ketua NU juga. Bodolan ketua NU 2 periode, kulong 2 periode. Kiai Ulin Nuha, para tokoh masyarakat, anggota DPRD baik dari PKB maupun PDIP Perjuangan, Pak Camat Mantingan ya, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyuhal hudur, muslimat fatayat, Ibnu PPNU, Ansor, Pagar Nusa yang saya hormati. Ketika Nabi Muhammad masih hidup, maka sahibul haq, sautul haq, kalimatul haq, mauqiful haq adalah satu orang, yaitu Nabi Muhammad. Kebenaran dipegang oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah wafat meninggalkan 2 hal. Satu yang dinamakan sunnahnya. Apa namanya? Sunnahnya Rasulullah ada 3. Perkataannya namanya sunnah qauliyah. Apa? Ini ngaji rada serius sih. Kalau ngaji cuma lelucon, undang cak lontong mawon. Yang kedua, perilakunya, carane sholat, carane wudhu, carane mimpin masyarakat, caranya menyambut tamu, caranya nilai wong sakit, nilai wong meninggal dunia, caranya kalau mengungkapkan kegembiraan, caranya kalau beliau lagi sedih, lagi senang, lagi sedih, lagi susah, lagi marah, semua sunnatul Rasul dinamakan sunnah fi'liyah. Apa? Yang ketiga, ini yang banyak orang nggak tahu, terutama Wahabi nggak tahu. Wonten Wahabi wonten mriki. MTA paling ya, wonten MTA ya. Sing lakoni atau sing mengucapkan, yang mengatakan orang lain, bukan Rasulullah. Sing lakoni orang lain, bukan Rasulullah, tapi oleh Rasulullah dibenarkan, maka menjadi sunnah. Sunnah apa? Sunnah taqririyah. Sunnah apa? Jadi sunnah Nabi itu ada 3. Perkataannya namanya, perilakunya namanya, sing lakoni wong liyan namanya taqririyah. Contohnya, sahabat Bilal wudu, setelah wudu karena sholatnya masih lama, sholat 2 rakaat,
Malah Rasulullah tanya, sholat apa Bilal? Malah tanya ke Rasulullah, sholat apa Bilal? Sholat ba'diyah wudu. Benar, benar Bilal, benar. Maka kalau kita wudu, sholat duhurnya masih adoh, sholat adanya masih jauh, kita sholat sunnah 2 rakaat namanya sholat apa? Ba'diyah wudu. Sing lakoni pertama bukan Rasulullah, yaitu Sayyidina Bilal, tapi dibenarkan. Paham boten? Ada lagi contoh yang penting, memuji-muji Rasulullah, ngalem-ngalem, nyanjung-nyanjung Rasulullah. Beliau tidak pernah minta disanjung, tidak pernah bayar wartawan LSM radio agar nyanjung. Biasanya calon DPR itu biasanya calon bupati barang. Berapa saja dibayar asal namanya baik. Rasulullah tidak pernah minta disanjung. Tapi ketika ada orang memuji, dibenarkan. Maka muji-muji Rasulullah, madaih nabawiyah, menjadi sunnah takririyah. Suatu hari Nabi baru selesai sholat subuh, jamaah masih kumpul, baru selesai sholat subuh. Ada orang datang penyair, namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Alang ya jenenge wis. Biasanya solikin. Ka'ab bin Zuhair memuji-muji Rasulullah. Innar rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini afdalun labusuhumu min nasi dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhumu qauman walaysu majazi'a idha nilu la yaqa'tanu illa fi nuhurihimi wa malahum an hiyadil mauti tahlilu. Ini namanya muji Rasulullah ini. Namanya apa? Muji Rasul. Tangger padang bulan, padangnya apa? Bukan muji Rasulullah itu, bukan. Bukan. Kalau tadi yang dibaca tadi itu muji Rasulullah tuh. Kalau padang bulan, padangnya apa? Koyorino. Muji Rasulullah itu, muji Rasulullah. Muji buat tadi. Apa mana? Habib Rizik gurune NU, wah bohong itu. Artinya apa? Sungguh engkau Rasulullah orang hebat, sukses, pemimpin yang berwibawa, yang bisa menegakkan kebenaran, memberantas kejahatan, menegakkan keadilan, memberantas kezaliman, memisahkan, membedakan antara yang hak dan yang batil. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para sahabat yang gagah berani, tidak pernah ada rasa takut, tapi berhati mulia, berakhlak mulia, tidak sombong. Tapi kalau dalam medan perang tidak pernah mundur. Itu sahabat Nabi Muhammad. Walhasil Rasulullah dipuji, tidak melarang. Jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak tuh, enggak. Jangan muji-muji saya, bid'ah, enggak. Malah Rasulullah memberi hadiah. Beliau lagi pakai selimut spray, lurik, regana orang tuh saya ya. Made in Cina. Spray kasur itu loh. Lagi pakai itu, diberikan kepada Ka'ab. Ini Ka'ab, saya terima kasih mendengarkan pujian kamu, sangat indah syairnya. Ini kenang-kenangan dari saya. Selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya namanya burdah. Apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina ala furushin
batainuha min istabrak. Batainuha selimut polos. Kalau selimut bergaris-garis apa namanya? Kalau jenengan boten percaya, ayo pergi dengan saya. Ini fakta, ini fakta sejarah, tidak bisa dipungkiri. Fakta sejarah itu nggak bisa dipungkiri. Beda dengan ayat Quran, ayat tentang dengan ayat, hadis tentang dengan hadis. Ini enggak fakta sejarah. Kalau nggak percaya, ayo pergi ke Turki dengan saya, ke kota Istanbul, masuk Museum Topkapi, masih ada utuh burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji. Ayo ke Turki dengan saya, tiketnya tunggu dewe. Percaya mboten? Kula wis ping sekawan mriko. Ningali ada rambutnya, sisa rambutnya, ada mangkok bekas wadah air minum, ada sandal Rasulullah wonten teng Turki sana. Sudah 4 kali saya lihat. Artinya apa? Ini fakta sejarah bahwa memuji-muji Rasulullah dibenarkan. Maka mengadakan Maulid Nabi, membaca Barzanji, membaca Deba, membaca Simtud Durar atau Burdah sunnah takririyah, bukan bid'ah. Si ngomong bid'ah itu biasanya pesantren kilat 2 minggu, tahu-tahu jenggote dowo, serwale cingkrang. Masya Allah, paling Islam dewe lah, singgalnya kurang Islam. Pemana kulo nggawa celana batik kurang Islam. Yang Islam itu pakai gamis. Padahal bodoh, orang ente bodoh padahal. Bon. Setelah itu, setiap ada orang damel, ngarang, ngubah syair yang isinya memuji Nabi Muhammad, dinamakan Qasidatul Burdah. Apa? Ada seorang ulama dari Alexandria, Mesir, namanya Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Sakit stroke, ora iso tangi wis sewulan. Suatu malam mimpi jumpa Rasulullah. Seperti jenengan sering ya? Sering kan? Ngimpi jumpa Rasulullah sering? Ditakoni ora jawab. Sering? Dereng. Nek jumpa genderuwo. Setelah jumpa Rasulullah dalam mimpi, Rasulullah, kulo sakit sewulan, stroke, ora iso tangi, ora iso mlaku. Tapi kulo gak ada nazar akan membikin qasidah syair yang tujuannya isinya memuji-muji panjenengan. Nyuwun izin, Rasulullah nyuwun izin. Ya wis, saya izinkan. Ya wis, bikin. Seminggu ngimpi ketemu mana? 1 minggu. Sudah selesai Rasulullah. Coba dibaca, saya ingin dengar. Dibaca. Setelah selesai membaca, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersenyum mendengarkan pujian itu. Wa radhiya anhu, menerima, rela dipuji itu. Wa masaha jasadahu fata'affa fauran bukrah. Musab-musab badannya kiai niku, besoknya sembuh, bisa melaku, bisa jalan. Percaya mboten? Percaya silahkan, enggak apa-apa. Saya nggak maksa orang percaya. Yang percaya syafaat Rasulullah pasti min ahli syafaat. Yang tidak percaya pasti mahrumuna anha, tidak ada syafaat. Orang percaya mah soleh. Ayo di burdae, apal mboten? Apal mboten? Sing apal apa? Mulai soleh. Amin tadakuri jironim bidhi salami mazatadam anjaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa awmadal barku fi dhalma'i min idami fama li'ainaika in qulta fahamata wa ma liqalbika in qulta stafik yahimi. Ayah sab, namanya selawatan, namanya ini selawatan, namanya muji Rasulullah, namanya bukan apa tadi? Padang wulan. Fama li'ainaika in qulta fahamata wa ma liqalbika in qulta stafik yahimi.
ayah sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa mutarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arakta li dzikir bani wal alami fa kaifatu. Mau saya baca semua sampai jam 4. Amin tadzakuri jiran bidhi salami mazat tadam'an. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah engkau sedang rindu kangen pada perempuan di dusun di Salam, atau engkau sedang teringat suatu hari panas angin bertiup kencang di desa Kadhimah, atau engkau sedang teringat malam gelap gulita di desa Idom? Kenapa engkau selalu menangis, kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabok cinta. Paham betul? Pasti kamu lagi mabok? Jawabnya, na'am saro taifuman ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar, saya lagi mabok cinta, lagi kangen, lagi tergila-gila seseorang sampai menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang kurindukan, siapa yang sedang kutangisi, pasti anda akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kau tangisi, kau rindukan? Siapa yang sedang kutangisi, yang sedang kurindukan adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min Urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladzi. Wes ikut tok. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kutangisi, yang sedang kurindu adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Dialah Nabi kita yang selalu kita harapkan pertolongannya ketika kita mendapatkan problem atau kesulitan apapun. Percaya betul? Dialah namanya, ayo ikut saya, ayo yang hafal ikut, yang hafal ikut. Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidara bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falid bin Abir bin Arfahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Hormuz bin Akhnuh bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syed bin Adam alaihissalam. Jelas mboten leluhurnya Kanjeng Nabi? Leluhurnya panjenengan? Jelas mboten? Ayo sing ngomong jelas sebut 10 ayo. Jenengan mboten jelas, jenengan mboten jelas. Menawa jenengan menawa lho putune bayi sing diguan kebon singkong menawa lho. Leluhurnya Kanjeng Nabi sejak Nabi Adam sampai bapaknya Syekh Abdullah, ibunya Siti Aminah dijaga oleh Allah. Hafizul ilah
taraku sifah falam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhurnya Nabi Muhammad dari Adam, min Adam sampai ayahnya dan ibunya. Dijaga dari apa? Dijaga dari tarakus sifah, tidak ada yang berbuat zina. Jadi leluhur Kanjeng Nabi yang saya sebutkan namanya tadi, tidak ada yang berbuat. Mbak jenengan dijaga mboten? Jawab, ya Allah jawab. Jenengan mbak dijamin mboten? Enggak dijamin. Nabi Muhammad dijamin, mbah-mbahnya dari Nabi Adam sampai bapak ibunya tidak ada yang pernah berbuat zina. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Nabi Adam, terus turun temurun melalui anak cucunya sampai pada Syekh Abdul Muttalib, mukanya terang, pindah ke anaknya Syekh Abdullah, mukanya terang padang, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Saratun sarah quwwati fi asariri ghururihimul bahiyah wa badara badruhu fi jabini jaddi Abdul Muttalib wabni Abdillah atirillahumma qabrahul karim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ini namanya Maulid Nabi namanya ini. Mboten usah nggawa bendera ngene-ngene, mboten usah. Saratun sara nurun nubuwah, nur kenabian, nur Muhammad mengalir dari Adam sampai Syekh Abdul Muttalib, mukanya terang padang, pindah ke Syekh Abdullah, mukanya padang, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Lahir Nabi Muhammad bagaikan bulan purnama sallallahu alaihi waktu Kanjeng Nabi lahir, rumahnya Siti Aminah padang, belum ada listrik waktu itu. Abu Lahab dari kejauhan melihat. Abu Lahab itu pamannya Kanjeng Nabi tapi lain ibu, sedulurnya Syekh Abdullah tapi lain ibu, anak Abdul Muttalib sama. Melihat ada rumahnya Aminah padang, nyuruh budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba Suwaibah, lihat rumahnya Aminah ada apa? Padang ya apa ini? Suwaibah berangkat, tidak lama kembali, lapor ya Ami, majikan lapor. Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari bayi itulah datangnya sinar. Dari mukanya bayi itulah datangnya terang benderang di rumahnya Aminah. Suwaibah, kata Abu Lahab, mulai sekarang kamu bukan budak, saya bebaskan. Saya gembira. Lahir Muhammad, saya gembira. Kamu saya bebaskan, bukan budak, orang merdeka, sama dengan saya lah, sama dengan kita gitu. Itu nanti di akhirat Abu Lahab masuk neraka karena kafir nggih. Tapi setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Selasa dimasukkan lagi. Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin diangkat lagi selama-lamanya gitu. Selamanya. Senin dikeluarkan, Selasa masukkan lagi sampai Ahad, Senin selama-lamanya. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Abu Lahab sudah dinas oleh Al-Quran pasti masuk neraka. Saya selana dzata lahab wa imra'atuhu. Tapi ata annahu fi yaumil itsnain daiman, setiap hari Senin selamanya
yukhaffafu anhu, dikeluarkan dari neraka setiap hari Senin selamanya itu. Kenapa? Lisururi bi Ahmada, karena gembira lahirnya Nabi Muhammad. Famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu li Ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka seperti apa pahalanya orang mantingan, orang mantingan yang selalu baca maulid. Malam Jumat baca maulid, akekah baca maulid, omai dadi maulid, anaknya orang sing lamar maulid, apa mana pangkatnya munggah maulid, DPR dadi maulid. Masya Allah, apa maneh orang mantingan yang rajin baca maulid, seperti apa pahalanya? Abu Lahab sepisan wae dan dia kafir, setiap Senin dikeluarkan dari neraka. Wong mantingan yang rajin baca maulid Nabi yakin min ahli ashabi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Percaya mboten? Satu lagi, tawassul karo Kanjeng Nabi, jaluk tulung karo Kanjeng Nabi. Ono sing ora percaya, Wahabi ora percaya, Wahabi Salafi, HTI ora percaya. Mosok wis mati nolongin orang yang masih hidup. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ayat piro surat opo goletano dhewe. Tadi juga ayat sekian surat sekian kaenaken banget. Golek Quran pasti ono iku. Apa artinya? Orang yang banyak dosanya, walau annahum idzalamu anfusahum, orang yang banyak dosanya, contoh saya umur 72 tahun saben dina dosa tok kula niki. Putu 10 delok meneh mati. 72 umur kula. Masya Allah, putu 10. Cucu yang paling besar sudah S2 di Melbourne, Monash University Melbourne, Australia. Tapi orang tobat-tobat, dosa tok saben dina. Hasud, takabur, suudzon, apa malah hikad, dengki, adawah, permusuhan, bagdo, kebencian, waduh, riya, ujub, sum'ah, nggone kula nih, nggone saben dina. Orang yang banyak dosanya, contohnya saya, datang kepada Rasulullah, ja'uka, datang kepada Rasulullah, istighfar di situ, fastaghfirullah, istighfar, minta ampun pada Allah di sebelahnya Rasulullah. Dan ini syaratnya nih, dan Rasulullah ikut memintakan juga. ACC setuju. Mudah-mudahan orang diampuni ya Allah, melok memintakan ampun pada Allah. Lawajadullaha tawwabar rahima. Lamnya lam taukid, kata anak santri, lamnya lam pasti Allah mengampuni dosanya orang itu. Ya Allah. Jadi orang yang banyak dosanya, kalau ziarah ke Rasulullah, istighfar, dan Rasulullah ikut memintakan ampun untuk orang itu, pasti Allah mengampuni dosanya orang itu. Jadi masalahnya Rasulullah dukung boten masalahnya itu. Mudah-mudahan yang jenengan umroh tobat yang mereka Rasulullah ACC. Paham betul? Nah, begitu pula kita yang banyak dosanya. Berapa sih dosa kita? Dosa kita umur kula umurnya 70 tahun, berarti dosanya 72 tahun. Masih kena dihitung. Ono wong umurnya 90 tahun, dosa tok saben dina 90 tahun, kena dihitung mboten? Kena dihitung 90 tahun. Ono hitungane. Tapi maghfiratullah, ampunannya Gusti Allah, sifat ampunannya Gusti Allah, la awal wala akhir. Tidak ada mulanya dan tidak ada ujungnya. Ya nafsuna taknati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kalamami. Wahai orang yang banyak dosanya, jangan putus asa. Karena dosa banyak itu seandainya disandingkan dengan sifat maghfiratullah, ora ono apa-apane. Dosane kula 70 tahun, ampunannya Allah nggak ada tahunnya, nggak ada. La awal wala. Maka panjenengan kalau haji wukuf ning Arafah, setelah wukuf
wajib husnudzon. Saya tobatnya diampuni oleh Allah. Jangan malah aku mau tobat diampuni orang ya. Tadi tahu berdoa mau nang wukuf diterima orang ya. Dosa mana malah? Dosa lagi malah. Dikira Allah pelit banget apa? Model jenengan mau dikira model jenengan dimintai maaf angel nggih jenengan nggih. Nek ono ngondoe salah njaluk pangapura angel ya. Allah enggak angel, Allah enggak sulit. Oleh karena itu tawassul dengan Kanjeng Nabi sunnah apa bid'ah? Takrir. Ya. Ada lagi satu suku, satu kecamatan, enggak mana kecamatan lah. Namanya suku Mudor. Seluruh suku Mudor mencaci maki Rasulullah. Muhammad Majnun, Muhammad Sahir, dukun, Muhammad orang gila. Baca Quran dikira mengigau. Apa bahasa Jawanya mengigau, bahasa Jawanya lindur baca Quran tuh. Nah, Nabi Muhammad ngelaknati, Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, berikan kepada suku Mudor paceklik krisis seperti yang menimpa kaumnya Nabi Yusuf. Berapa tahun? 7 tahun. Zaman Nabi Yusuf krisis pangan 7 tahun. Betul. Suku Mudor 7 tahun tidak ada air, tidak ada jagung, nggak ada gandum, nggak ada beras, kelaparan. Terpaksa datang ke Madinah di bawah pimpinan rombongan, di bawah pimpinan kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Siapa? Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudor. Nabi kaget. Biasanya mencaci maki, saya kira ini harus ngebom apa? Ada apa datang ke sini? Anda sekalian dari Mudor, ada apa datang ke sini? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli atainaka nashku hittatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli. Kami datang kepadamu Muhammad agar engkau merahmati kami. Ayo, orang ini minta rahmat sama Nabi Muhammad, tidak dilarang. Tidak jawab, jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Minta rahmat sama Allah, jangan sama saya. Enggak. Kami datang kepadamu mengadu lisab'i sinin, 7 tahun enggak ada gandum. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handalil amiyyi wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lidunya walil akhiril fasli. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handal. Tidak ada yang dapat kami makan kecuali rumput yang rasanya pahit itu, rumput handal itu rumput. Maka engkau adalah harapan kami, urusan dunia atau urusan agama. Rasulullah lajeng berdoa, Allahumma asqihim ghaitham mughitha wa anzil alaihim minas samaa'i ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adabin wala halakin wala hadmin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudor. Hujan bawa berkah dan rahmat. Jangan hujan bawa malapetaka, lengser atau banjir. Mereka masih di Madinah, itu wong masih di Madinah, di sana sudah hujan. Percaya mboten? Ada yang tanya, ente cerita gitu dari mana sih? Dari kitab tarikh, saya bilang, dari buku tarikh. Saya baca kitab tarikh nggak ada tuh dari itu. Saya tanya, ente baca kitab tarikh apa? Khulasatu Nuril Yakin yang 65 halaman itu. Tarikhnya Bucet Salawiyah yang nggak ada goblok. Kalau mau cerita yang kayak gini ini baca kitab Al-Kamil Fit Tarikh karangan Imam Ibnul Athir 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk karangan Ibnu Jarir At-Tabari 10 jilid. Tarikhul Hadharah Al-Islamiyah karangan Profesor Dr. Ahmad Shalabi 9 jilid. Fajrul Islam, Duhal Islam, Duhrul Islam, Yaumul Islam karangan Profesor Ahmad Amin 8 jilid. Yang macamnya terjemahan Khulasatu Nuril Yakin. Sombongnya Masya Allah, maklum SAG sarjana alam.
agak gimana ya? Sarjana agak lulusan perguruan tinggi Islam swasta, dosennya sering mencret, dianya sering males, bayar 15 juta atau 20 di wisuda SAG. Masya Allah, ngalur ngidul nganggo dasi, ya Allah. Kiai-kiai sing nganggo sendal lili, sarungnya cap gajah duduk, suara disopowis. Dia sudah keren, SAG. Wonten nggih. Alhamdulillah. Jadi tawassul dengan Kanjeng Nabi, njaluk tulung gampang. Njaluk tulung datang Kanjeng Nabi, mintanya datang Gusti Allah, tapi njaluk tulungnya datang Kanjeng Nabi. Sunnah apa bid'ah? Maka yang memegang sunnah 3 ini, qauliyah, fi'liyah, taqririyah, namanya ahlus sunnah. Satu lagi tinggalannya Kanjeng Nabi yang membawa kebenaran, murid-muridnya, santri-santrinya, yaitu para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talhah, Zubair, Ibn Auf, Amir bin Jarrah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Banyak ya, orang banyak, maka namanya jamaah. Kan orang banyak namanya apa? Nah, kalau kita ikut pendapatnya sahabat Rasulullah, namanya kita wal jamaah. Jadi kita ini apa? Wah, pinter Masya Allah, sejauh pinter Masya Allah. Daripada SAG pinter jenengan. Contoh ini. Contoh. Zaman Kanjeng Nabi masih wonten, menawi wahyu turun tidak ditulis. Wong sing iso nulis jarang. Tapi semua sahabat hafal Quran. Setiap wahyu turun hafal. Semua sahabat hafal. Tidak ada sahabat satupun yang mempunyai tulisan Quran dengan lengkap. Nggak ada. Sahabat fulan, sahabat A punya surat Yasin tulisan, sahabat B punya tulisan Baqarah, sahabat C punya tulisan surat Kahfi. Nggak ada sahabat punya tulisan Quran komplit, betul-betul, tapi hafal semuanya. Zaman Kanjeng, zaman Khalifah Umar, ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, wah ini Islam semakin berkembang, ini butuh tulisan, nggak bisa kalau hanya ngandalkan hafalan, butuh tulisan. Maka Sayyidina Umar membentuk tim 10 orang suruh nulis Quran, dipimpin oleh sahabat Zaid bin Thabit. Anggotanya antara lain Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ali juga anggota situ karena bisa nulis. Tulis lengkap, dibagi-bagi kota-kota, Kufah, Basrah, Baghdad, dikirim Quran, tulisan Quran itu. Nah, terjadi perbedaan. Bacaan Qurannya orang Kufah beda orang Baghdad, orang Mesir beda orang Damaskus. Maka ketika Sayyidina Utsman jadi khalifah, semua Quran ditarik ke Madinah, ditulis ulang, satu tulisan yang sama, yang lain bakar. Dibakar yang lain, yang ada satu. Jadi supaya sama Qurannya, nggak beda-beda. Maka sampai sekarang sing jenengan pegang Quran itu mushaf Utsmani. Paham boten? Kan delok Quran tulisan mushaf Utsmani opo artine mushaf Utsmani? Mushafe Bang Utsman itu. Mushaf Pak De Utsman itu. Itu mushaf Sayyidina Utsman. Ketika itu semua Quran dibakar kecuali satu, menjadi standar. Namakan mushaf Utsmani. Jadi nulis Quran itu zaman Rasulullah apa zamannya sahabat? Kita melu sahabat, melok. Berarti kita ahlus sunnah wal. Paham buat ini? Ono maneh? Ayo ono maneh saiki. Waktu Rasulullah sholat tarawih 8 rakaat. Memang iya Rasulullah sholat tarawih 8 rakaat. Tapi setelah selesai 8 rakaat, Rasulullah kondur masuk rumah nambahin tak berapa rakaat. Kenapa? Karena khawatir
taraweh diwajibkan. Seandainya taraweh diwajibkan, wong apa? Mantingan ya. Wong mantingan kuate piro? Wis 8 cukup, wis 8. Insyaallah mantingan kuatnya 8. Saumpama diwajibkan, ternyata mboten kan, tetap sunnah. Nah, sawise Kanjeng Nabi mlebu nang kamar, sahabat sing nang masjid macam-macam. Ada yang pulang, ada yang 100 rakaat, ada yang 50 rakaat, ada yang 200 rakaat. Sahabat nambahin. Ketika zaman Sayyidina Umar, beliau memutuskan taraweh 20 rakaat. Kita ikut Sayyidina Umar, bener mboten niku? Bener, namanya kita ahli sunnah wal. Tapi jenengan pengen 8 rakaat aja silahkan. Orang tarawih ora apa-apa lah. Tapi Kanjeng Nabi 8, kenapa? Khawatir kalau diwajibkan. Berapa nanti diwajibkan tarawih ini? Kasihan wong mantingan, orang kuat, tak 8 kuat, 8 rakaat kuat insyaallah. Kalau diwajibkan berapa? Nah, tapi Sayyidina Umar menetapkan 20 rakaat. Jadi kita ikut ahli sunnah wal jamaah tarawih ping. Mboten lho, ngertos mboten? Kok Nabi Muhammad 8 rakaat. Sesampunipun Kanjeng Nabi wafat, sahabat wis ora ono. Kebenaran carinya di mana? Biyen ono Kanjeng Nabi, perkataannya pasti benar, kelakuannya pasti benar, sikapnya pasti benar, wis wafat. Biyen ono sahabat murid Kanjeng Nabi, kelakuannya pasti benar, perkataannya pasti benar, sikapnya pasti benar. Sekarang tidak ada. Gimana caranya supaya kita hidup benar ini? Nah, Quran jawab. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Ayat piro surat apa? Golek tanah dewe. Apa artinya? Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik. Al-haq, kebenaran harus dengan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang sudah zamannya ilmu nih. Sahabat sudah nggak ada. Kalau kita yang benar harus dengan pengen bangun gedung, bangun masjid, bangun jembatan, bangun jalan tol, harus pakai ilmunya teknik sipil, insinyur, paham betul? Mesin harus teknik mesin. Perbankan harus ahli perbankan, ekonomi harus ahli ekonomi, keuangan harus ahli moneter, ahli atom senjata harus ahli insinyur atom, paham betul? Saya agama ya lumayan lah agama. Jenengan yang duwe sepeda motor atau televisi rusak digawa nang omah kula tambah rusak malah mako. Karena bukan bidang saya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikut campur kalau ente nggak ngerti. Yang nggak ngerti agama jangan suka khutbah bicara agama. Yang nggak ngerti agama jangan suka fatwa. Itu bagiannya kiai, itu bagiannya. Kalau mesin monggo ahli mesin, bangunan monggo ahli teknik bangunan. Sing gawe opo lah, perbankan, ekonomi monggo bikin bangun koperasi ta opo. Bangun pasar tah bisnis. Jangan ikut agama. Agama harus dipegang oleh yang ahli agama. Paham boten? Makanya ulama berlomba-lomba membangun ilmu. Sahabat mboten wonten. Contoh, tulisan Quran zaman Sayyidina Utsman kula mboten saged maca. Kula gadah. Saya punya di rumah fotokopinya punya. Tapi nggak bisa baca saya, hanya saya simpan tak boleh barokah. Kenapa? Titik mboten wonten. Ba tak podo, jim ha kho sama, dal orang no bedane, ro zai podo. Tapi sahabat bisa baca karena apal. Dasarnya apal-apalan, nggak butuh tulisan. Nah, setelah umat Islam jumlahnya bertambah, maka butuh disempurnakan tulisan Quran.
Apa? Dikasih titik, wad'un nuqat 'alal huruf. Yang bikin titik huruf Arab bukan orang Yaman, orang Persia, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa namanya? Bukan orang Yaman, bukan orang Yaman. Abul Aswad Ad-Du'ali, orang Persia. Ta ba titik siji ngisor, ta titik loro dhuwur, ta titik tiga dhuwur, jim titik satu tengah-tengah, ha non titik. Nggih mulai terang baca Quran, mulai gampang ono titik. Tapi semakin bertambah umat Islam masih kangelan, misalnya titik masih kangelan, masih kesulitan. Maka ada seorang imam namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dari kota Farhad, Afghanistan. Kota Farhad mana? Afghanistan. Bikin harokat, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Siapa yang bikin? Bin Ahmad Al-Farahidi, orang Farhad. Paham betul? Wis ono titik, ono harokat, masih banyak orang baca Quran salah. Orang Banyumas, Purwokerto, Banjarnegara, Purbalingga, innallaha wasingun ngalim. Kalau nyebut saya Kiai Sangid ngakil, masya Allah. Ahlussunnah wal Jamaah itu kiainya loh, kiainya itu. Bukan orang awam, bukan kiainya. Kiai Sangid ngundang saya, kiai ngundang saya. Kiai Sangid, masya Allah. Maka ada ulama yang mengarang damel ilmu memperbaiki baca Quran, tajwidi tilawatil Quran. Namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Sopo? Bikin ilmu apa? Tajwid, idhar, idgham bihuna bilahuna, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, mad tabi'i. Siapa yang bikin? Ya Allah. Ini sarapan ikan asin gitu insyaallah. Ampas kelapa ya, sarapan ampas kelapa ya. Dedel sarapan itu susu campur madu sing asli madune, jahe merah, telur. Wah, cerdas bakale. Sarapannya ampas klopo insyaallah. Dikasih mecin, dipakan kan, diberikan pada cucu anak cucu panjenengan, dedel otaknya. Kelas ampas klopo kelasnya nanti. Sarapan yang berkualitas supaya cerdas. Tapi nyun sewu. Kulo jaringe mboten jane. Waktu teng Lirboyo, saya mau Lirboyo tahun 68 sampai 71. Sarapan kangkung, makan siang kangkung, makan malam kangkung, sampai muka saya seperti kangkung. Kalau ada kerupuknya, ada tempenya sudah naik kelas. Kangkung terus pagi siang sore. Alhamdulillah ya. Ya orang bodoh-bodoh amat ya, madain kangkung badal. Orang bodoh-bodoh amat. Allah pun. Abu Ubaid Qasim bin Salam bikin tajwid. Maka sekarang ibu bapak, Quran sudah enak, titik ada, harokat ada, tajwid ada. Monggo belajar moco. Yang belum bisa. Kalau yang sudah bisa, ayo setiap bangun tidur, mulut ini, lisan ini, sebelum ngejak ngomong karo wong, ayo ngejak ngomong karo Gusti. Apa? Baca satu halaman, bariku ngejak ngomong karo wong. Pertama kali ngejak ngomong karo Gusti Allah, bocor Al-Quran. Sekarang udah gampang, tajwidnya ada, harokatnya ada, panjang pendeknya ada, wis gampang banget, wis enak pun. Monggo sing rajin baca Quran pun. Dan Al-Quran bukan hanya dibaca, Maulid Nabi bukan hanya diperingati, tapi harus diteladani. Apanya? Akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran tidak pernah memuji Muhammad ganteng, padahal Nabi Muhammad ganteng, nggak ada di Qurannya. Muhammad pinter, nggak ada di Qurannya. Muhammad hebat, nggak ada di Qurannya. Yang ada wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh Muhammad kamu berakhlak mulia, ganteng, pinter, lincah, sukses, hebat, nggak disebut. Nah, sekarang kalau di Mantingan ada orang pinter, insinyur, SH, dokter Andes, pinter kan ge, pinternya, ganteng, gagah, pinter, mulutnya jelek. Kalau tonggo suka tukaran,
menghina orang rendah, orang kecil dihina, seneng buatan panjenengan. Nah, itu sudah jelas. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabatnya mantingan Ngawi tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Bukan agamanya, akhlak. Ada orang mau ke Mantingan, badai pun Dimas mau ke Mantingan. Orang Mantingan baik-baik tidak ya? Bukan agamanya apa ya? Enggak tanya enggak. Orangnya baik-baik tidak ya? Oh baik-baik. Saya pernah ke sana, sholat Jumat, dompet saya ketinggalan di tempat wudhu, rong dino masih utuh. Oh orang Mantingan, masya Allah. Ojo sebaliknya apa? Ojo bari teng Budi Mas, bari teng Mantingan. Gimana orangnya baik-baik, masya Allah. Ngati-hati maling kabeh nang kono iki. Saumamal nih. Jatuh nggak nama Mantingan? Jatuh nggak? Agamanya Islam semua, NU semua, tapi tidak aman. Banyak maling, banyak copet, banyak jambret, banyak penipu, banyak calo. Namanya jatuh. Makanya mengangkat derajat masyarakat akhlakul karimah. Itu contoh kecil. Contoh besar. Negara Afghanistan, dengar nama negara itu, 100% Muslim. Siji wae ora ono non Muslim. 97% ahli sunnah wal jamaah, madhabnya Hanafi, Thariqah Naqsyabandiyah. 3% Syiah. Perang saudara, paten-patenan, bom-boman sudah 24 tahun. Bom meledak di pasar, di madrasah, di kantor, di jalan, di masjid lagi sholat Jumat, 800 orang mati, lagi maulid Nabi dibom. Presidennya hafal Quran, Profesor Burhanuddin Rabbani dibunuh. Kafir, kata Taliban, kafir antek Amerika, pada hafal Quran padahal. Orangnya hafal Quran. Pernah ke Jakarta saya temuin, pernah. Ada perempuan nyanyi, dibunuh. Perempuan nyanyi haram. Oh jadi nyanyi haram, membunuh nggak haram. Sampai sekarang boten aman, negara itu boten aman. Islam kabeh padahal. Panjenengan pengen mereka boten. Jalan-jalan yuk ke sana, jalan-jalan bawa cucu yuk, libur sekolah mereka yuk. Nah ini akhlak bukan agama. Suwang sulipun Jepang, agamanya namanya Shinto, bukan Islam, bukan Kristen, bukan Buddha, bukan Hindu. Kaya tengeriki agama nu Darmo Gandul Sabto Darmo lah. Gotoloco sambelun subut ye. Kaharingan kapitayan, sudah wiwitan karuhunan, parpalin, pangestu. Nah, Jepang itu agamanya Shinto. Tapi tidak ada copet, tidak ada jambret, boten wonten calo, tertib. Di ibu kota Tokyo semono rame niku boten wonten polisi jaga jalan, supir tertib dewe-dewe. Waktu main sepak bola main di Doha Qatar, ribuan anak Jepang nonton, bubar, bekas tempat duduknya penonton Jepang bersih, satu helai sampah pun nggak ada. Coba orang Jepang dulu ramah, walaupun kawan. Saya udah 4 kali, terakhir meresmikan masjid di Aribaka, di kota Aribaka, Masjid At-Taqwa Nahdlatul Ulama, saya resmikan. Aman, tidak ada pejabat korupsi, bukan takut neraka. Orang ngerti neraka, orang Jepang orang ngerti rokok, tapi nggak ada yang korupsi. Apa? Malu. Kalau ketahuan, saya malu, istri malu, anak malu, mantu malu, ponakan. Coba, itu orang Jepang. Pengen mereka betul, ingin gak ke sana jalan-jalan, bukan Islam tuh Pak, bukan Islam padahal. Jadi martabatnya negara atau umat itu adalah tergantung akhlaknya. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat, 6 ormas NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Wasliyah, Syarikat Islam, berangkat ke sana 22 jam. Jakarta, Dubai, Aljazair, Tembakto, ibu kotanya namanya. Di kota Tembakto, Mali, tidak ada rumah dikunci, tidak ada jendela ditutup, sepeda motor ditinggal neng halaman, kuncinya masih gantung. Kira-kira kalau di Mantingan
sepeda motor ning latar kuncinya masih gantung terus pundi Islam kabeh wali Islam kabeh Islam kabeh badal ahli sunnah kabeh badal ya Allah. Saya pernah pergi ke Australia tahun 2012 ceramah di 6 kota Melbourne, Canberra, Brisbane, Adelaide, terakhir Sydney. Pada zuhur ceramah di masjid besar yang tadinya gereja dibeli orang Islam sampai asar. Bar asar tuh oleh-oleh celana, kaos, oleh-oleh lah kudung kali istri kulo dapat 2 kardus dibawa ke hotel beresin. Setelah beresi oleh-oleh lupa HP di mana ya HP. Saya cari-cari nggak ada. Kasur tak wolak-wali betul wonten pojok-pojok ora ono. Wah silang wis. Gampang besok pulang Jakarta, besok beli lagi di Jakarta. Saya akan tidur jam setengah 10, ada orang ngetok pintu, saya buka, pegawai hotel, dan ada anak laki-laki 1 bawa HP saya. Ini HP-nya bapak ketinggalan di toko saya. Kira-kira nih mantingan, nih ono HP kiri nang warung piye kira-kira? Apa coba ya besok coba malam ini coba malam ini nih rumah jangan dikunci, ayo coba jendela jangan tutup, sepeda motor nang latar kunci ini tinggal biar nggak gantung, ayo dicoba, iya ayo akhlak, itu akhlak namanya. Maka mari kita belajar sedikit demi sedikit meniru akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad sadiqul aqwal, selalu jujur, boten nate bohong. Selama hidupnya tidak pernah bohong satu kali pun Nabi Muhammad. Kalau pernah bohong sekali akan dilaknat oleh Allah. Ono sing ngomong sing wajib sidik jujur Kanjeng Nabi, awake dhewe dudu nabi. Dadi sing wajib sidik Kanjeng Nabi Muhammad nabi, awake dhewe dudu nabi. Dadi kalau Nabi Muhammad wajib jujur dan beliau selamanya jujur, umatnya pun harus jujur, harus sidik. Begitu jujur hilang, minyak goreng hilang. Begitu jujur hilang, 8 triliun dari Kominfo hilang. Sekarang ini lagi ada hilang uang negara 300 triliun. Setriliun 1000 miliar, semiliar 1000 juta, sejuta 1000. 300 triliun yang gue tuku dawet kira-kira. Ini lagi ada korupsi, lagi diusut, lagi diadili 300. Makulane Masya Allah. Saya juga nggak mencari pemimpin malaikat orang juga salah belas mboten, tapi ojo nemen-nemen ya Allah, ojo nemen-nemen ya. 300 triliun bangkrut negara ini, bukan hanya rugi, bangkrut, bubar ekonomi negara ini. Nah, kenapa? Kehilangan sifat sidik. Boten usaha negara, rumah tangga, suami boten sidik, boten jujur, istri ribut. Istri tidak sidik, suami kira-kira banyak mana suami apa istri yang sering tidak sidik? Jawab Pak, jawab Pak. Apa satu-satu saya tanya, satu-satu ya. Ini dulu ya. Kira-kira banyak mana yang tidak jujur? Suami apa istri? Istri. Suami apa istri? Jadi dua-duanya nggak ada yang jujur ini. Ayo belajar jujur. Suami jujur, istri jujur, anak jujur, mantu jujur. Siap? Masya Allah, enak pun jujur enak. Anteng, turunnya lali, nyenyak, tidurnya nyenyak, pulas. Kalau orang jujur, orang bohong nggak bisa tidur. Paham boten? Nah, ibu jangan sampai bohong pada suami. Suami jangan sampai, tapi sering ya. Ya Allah, mari. Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu
Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad kalau janji tepat. Orang Cirebon, orang tempat saya Cirebon, ada orang pinjam uang ngomongnya rong minggu, rong tahun durung bayar. Temantingan wonten? Ayo belajar jujur, belajar tepat janji wonten nggih. Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah dengan sembunyi-sembunyi, dengan rasa takut. Yang Sayyidina Abu Bakar kan. Sawise 8 tahun Nabi Muhammad bisa pulang ke Mekah dengan membawa anak buah sahabat 12.000. Wong Mekah kaget. Muhammad biyen melayu saka Mekah. Saya kita ke Mekah diikuti 12. Besok pasti balas dendam. Besok Muhammad akan balas dendam. Orang Mekah sembunyi di rumah, kunci pintu, tak ketakutan. Nabi Muhammad jam 9 pagi masuk kota Mekah. Al yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang, tidak ada balas dendam. Yang dulu pernah melempari batu sampai saya berdarah-darah, saya maafkan. Yang dulu membunuh Sayyidina Yasir, Sayyidah Sumayyah, saya maafkan. Yang dulu menjemur sahabat Bilal di padang pasir, saya maafkan. Yang dulu merantai sahabat Suhaib Ar-Rumi, saya maafkan. Tidak ada balas dendam. Orang Mekah keluar semua dari rumah, nyalami Kanjeng Nabi dengan mengatakan, bi abi wa ummi antal karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, engkau orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang ayah, dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Langsung dipuji oleh Allah. Semuji Gusti Allah, bukan medsos. Semuji Gusti Allah. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu santun, kamu halus, kamu pemaaf, maka orang Mekah masuk Islam semuanya masuk Islam. Wa ra'aitan nas yadkhulun fi dinil afwaja. Kamu lihat orang berbondong-bondong masuk Islam karena simpati dengan akhlakmu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya kamu sombong, kasar, congkak, gowo pentung, sweeping, takbir, niscaya lan faddu min haulik, orang Mekah akan lari meninggalkan kamu. Tapi kamu santun, pemaaf, halus, sopan, maka mereka semua masuk Islam. Jadi kalau di Ngawi ada orang khutbah kotor, turunkan dari mimbar. Siap? Khutbah itu adalah tausiah, wasiat bila husna, dengan kebaikan. Wasiat eling mati, taubat, ayo ikhlas karo Gusti Allah. Ada orang khutbah nyaci maki, nyebut nama orang, turunkan, seret dari mimbar. Siap? Kita betul wahni kita orang atas. Gus Dur buta mata, buta hati. Rizik yang ngomong kayak gitu. Yang bikin buta mata itu siapa? Gusti Allah. Yang maringi buta Gus Dur siapa? Kok tahu dia bahwa Gus Dur buta hati? Dari mana tahunya Gus Dur buta hati? Ya Allah. Waktu Gus Dur di rumah sakit, baru operasi saraf, kan stroke, dioperasi, kepalanya dioperasi. Saya tungguin, saya, Pak Muhammad Iskandar, Saifullah Yusuf, Ketua Golkar Jawa Tengah Haji Wisnu, Menteri zaman Orde Baru Cakrawardaya Subyakto Cakrawardaya, orang 5 pelan-pelan ngobrol ngomong. Tiba-tiba Gus Dur ngendikan, mengko aku bakal jadi presiden. Masih Pak Harto ini. Kita semua kaget. Ini Gus Dur konslet Gus Dur. Sudah nggak waras. Itu Gus Dur tuh. Mana buta hatinya, mana buta hatinya. Memang matanya buta, tapi hatinya mana tuh? Suatu hari jogging itu olahraga, jalan-jalan pagi. Mampir ke rumah saya jam 8. Minta air putih, minta roti tawar. Duduk, saya buka AC. Tidur ngorok di kursi itu. Ada 20 menit, ada saksinya, santri saya. Bangun
dari tidur, Kang Said mengkonek wis umur 56 sampean jadi ketua umum PBNU. Bener, ketika saya di Makassar tahun 2010 usia saya 56. Itu buta hati tuh, orang buta hati kayak gitu. Pernah seminar judulnya di Pustaka Nasional, judulnya Mengenang Jenderal Simatupang, JB Simatupang. Narasumbernya 4 orang, 2 Muslim, Gus Dur dan Jenderal Rudini, 2 Katolik, Romo Muji Sutrisno dan Yakub Utomo yang punya Kompas. Gus Dur datangnya terlambat, duduk di bawah, orang 3 sudah mulai bicara. Tidur ngorok, kemeringet. Pas giliran Gus Dur saya bangunkan, Gus panjenengan Gus, naik ke atas saya tuntun. Omongannya orang 3 tadi, Pak Rudini, Romo Muji, Yakub Utomo, dikomentari semua. Gimana sih Gus Dur ini? Banyak orang heran, tadi tidur padahal nggak dengar, tadi nggak mendengarkan, tidur ngorok, kemeringet. Tapi bisa, tadi kata Pak Rudini, tadi kata Romo Muji, Masya Allah, tidur kok bisa kerungu. Jenengan konten batin jenengan. Sayyidina Umar jadi khalifah, dapat surat dari gubernur Mesir. Ya Amirul Mukminin, Sungai Nil sedang surut. Satu-satunya sungai di benua Afrika, Sungai Nil, nggak ada lagi sungai. Orang kau nakan sungai akeh. Sungai Nil sedang surut. Dulu sebelum agama Islam, kalau Nil lagi surut, pertanda minta tumbal. Minta tumbal, gadis cantik dikasih perhiasan lengkap, gelang kalung, dilempar ke sungai, ditelan air, nanti airnya datang. Gimana sekarang sudah Islam? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ambil kertas, ambil pulpen, Bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudara Sungai Nil, ada di sejarah ada ini. Kalau kamu mengalirkan air karena Allah, mengalirlah saya, kami membutuhkan airmu. Tapi kalau kamu mengalirkan air karena ingin tumbal perempuan cantik, nggak usah ngalir, kami nggak butuh air kamu. Ini dilempar sana ya, bawa ke Mesir ya, bawa ke Mesir, dilempar, datang airnya sampai sekarang nggak pernah surut. Ini orang yang hatinya bersih. Jangan hatinya bersih boten. Jangan hatinya bersih boten. Kanjeng Nabi itu tadi orang Mekah dimaafkan, panjenengan niru saged, insya Allah. Orang yang kemarin pinjam uang 5 juta orang bayar, saya maafkan, saged. Si anak itu bawa lari sepeda motor saya, katanya pinjam tapi nggak dikembalikan, saya maafkan, saged. Ayo kita sedikit-sedikit kita niru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cekap semanten mawon, mugi-mugi wonten manfaatipun. Saya kesini berapa kali udah? 3 kali ya. Kemantingan saya sudah 3 kali ini, sudah 3 kali. Dulu peletakan batu pertama Masjid Lintang Songo. Yang kedua apa yang kedua? Yang kedua di mana? Yang kedua di Ngawi ya. Pokoknya sering sih, sudah 3 kali. Alhamdulillah, mudah-mudahan hubungan persaudaraan kita, walaupun saya bukan ketua PBNU, bukan, sudah protolan, tetap terjalin hubungan alaqah bil husna, muasyarah bil ma'ruf. Ngoten nggih. Nek kula nek panjenengan krungu kula mati, jenengan kirim Fatihah nggih. Itu aja yang saya minta. Kalau mendengar saya mati, kirim Fatihah. Itu namanya silaturruh, namanya hubungan spiritual rohani. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil farju bil kurab wa tuqadda bil hawaij wa tunalu ghaib wa husnul khatimah tasqal ghamam bi ajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi kulli ma'lumin lak. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard
an tuwaffiqana wa auladana bil a'mali shalihah. Ya Allah, berilah kemampuan kepada kami dan anak-anak kami beramal soleh. Wa tahfadna wa iyyahum minal mahani wal fitan wa ta'alna wa iyyahum min ibadikas sholihin. Allahumma inna nas'aluka bimaqa'idil 'izzi min 'arsyik wa bimuntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa mazikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajalil ajla fadlikal karim wa judikal amim wa bikalimatika tammati lati la yujawizuna bar wala fajir ya akramul akramin ya hasibu ya jalil antusahhila umurana, mudahkanlah segala urusan kami, wa taqdiya hajatina, kabulkanlah segala hajat kami, wa tuballigha maqasidana, sampaikanlah ke tujuan kami, min maqasid dunya wal akhirah. Rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajalina min hadhihi dunya akhir kalamina kalimata la ilaha illallah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi adna bil khair wal yatalattaf ala yash'aranna bikum ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Hayy ya Qayyum ya Ghiyathal Mustaghithin aghithna kita wal muslimin. Lakal hamdu kal mustaka wa antal musta'an wa bikal mustaghath wa minkal faraj wa 'alaikal tuklan wa la haula wa la quwwata illa bik. Wassallallahu sayyidina Muhammadin nabil ummi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.